Halo, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran menggambar teknik. Pada video ini, kita akan belajar tentang menggambar rencana kusen pintu dan jendela kayu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inge Veronica dengan NIM 15036210007 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah modul yang akan digunakan untuk pembelajaran kita. Untuk kompetensi keahlian yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan atau biasa disebut TPIB, mata pelajarannya yaitu gambar teknik, kompetensi dasar, menggambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menggambar rencana kusen pintu dan jendela kayu dengan tepat. Di dalam modul ini, siswa akan mempelajari gambar rencana kusen pintu dan jendela kayu, dimulai dengan pengertian kusen, daun pintu, dan jendela, ukuran, serta macam-macam kusen, daun pintu, dan jendela kayu. Pertama-tama kita akan belajar tentang kusen. Apa sih itu kusen? Kusen adalah salah satu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk membentuk hubungan, baik antara sebuah dinding pasangan bata, beton, ataupun kayu dengan pintu atau jendela. Kusen untuk tempat tinggal biasanya terbuat dari kayu atau logam. Jenis-jenis kusen yaitu, berdasarkan fungsinya dapat dibedakan antara kusen pintu dan kusen jendela. Berdasarkan lokasinya, dapat dibedakan antara kusen dalam dan kusen luar, yang terutama dipengaruhi oleh iklim setempat. Dan berdasarkan bahan yang digunakan, dapat dibedakan antara kusen kayu, kusen logam, dan kusen beton. Dasar pertimbangan penentuan ukuran kusen pintu dan jendela adalah berdasarkan pada pendekatan fungsi ruang dalam suatu bangunan dan tinjauan dari aspek estetika. Ukuran yang dipakai adalah ukuran dalam, yaitu jarak tepi-tepi dalam kusen. Untuk ukuran tinggi pintu ditentukan berdasarkan tinggi orang normal, yaitu 1,6 ditambah tinggi bebas 0,4 meter sampai dengan 0,6 meter. Untuk lebar pintu ditentukan berdasarkan tempat dan fungsinya. Untuk pintu kamar mandi atau WC antara 0,6 meter sampai dengan 0,7 meter. Untuk kamar tidur 0,8 meter. Untuk kamar tamu 1 meter sampai dengan 1,2 meter. Untuk garasi dan gudang, tinggi kendaraan ditambah 0,4 meter sampai dengan 0,6 meter. Tinggi minimumnya yaitu 2,5 meter dan lebar minimumnya yaitu 3 meter. Sedangkan tinggi jendela, tinggi ambang atas jendela dibuat sama dengan tinggi ambang atas pintu agar tampak serasi. Tinggi ambang bawah dari kusen jendela disesuaikan dengan fungsi ruangan. Untuk ruang tidur, yaitu 0,8 meter sampai dengan 1,2 meter dari lantai. Sedangkan untuk ruang tamu dan keluarga, yaitu 0,2 meter sampai dengan 0,4 meter agar ruangan memperoleh penerangan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ukuran kayu. Ukuran kayu yang sering dipergunakan untuk kusen yaitu 6/12, 8/12, 8/14, 10/15, dan sebagainya. Untuk ukuran yang tidak ada dalam perdagangan, harus memesan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Sedangkan ukuran kayu untuk daun dan panel yaitu 3/10, 3/12, 3/30, 4/30, dan 2/20. Berikut ada tabel ukuran kayu berdasar penggunaan. Selanjutnya, terdapat macam-macam kusen pintu dan jendela. Ada kusen pintu tunggal, yaitu untuk 1 daun pintu, kusen pintu tunggal dengan ventilasi menggunakan ventilasi atas, kusen pintu double, yaitu untuk 2 daun pintu,
kusen pintu gendong, kusen pintu yang menyatu dengan kusen jendela. Selanjutnya ada kusen pintu lipat, kusen untuk pintu garasi, kemudian kusen jendela untuk 1 daun jendela, lalu ada kusen jendela double untuk 2 daun jendela, dan yang terakhir ada kusen jendela dengan ventilasi, yaitu dengan ventilasi pada bagian atas. Berikut terdapat gambar bagian-bagian kusen. Bagian-bagian kusen sendiri terdiri atas, yang pertama itu ada tiang. Yang kedua ambang. Pada kusen jendela terdapat ambang atas dan ambang bawah, sedangkan pada pintu tidak ada ambang bawah. Dan selanjutnya ada sponeng. Sponeng yaitu tempat perletakan atau melekatnya daun pintu atau daun jendela. Bagian kusen selanjutnya yaitu telinga. Telinga adalah bagian ambang yang masuk atau ditanam ke dalam tembok yang berfungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang. Yang kelima ada alur kapur. Alur kapur yaitu bagian dari tiang yang dialur atau dicoak dan berfungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang. Selain itu, juga agar apabila terjadi penyusutan, tidak timbul celah. Selanjutnya ada angkur. Angkur dipasang pada tiang yang berfungsi untuk memperkuat melekatnya pada tembok, juga menahan gerakan ke samping dan ke muka atau ke belakang. Yang terakhir ada duk. Duk dipasang pada tiang di bagian bawah, khusus untuk kusen pintu, berfungsi untuk menahan gerakan tiang ke segala arah dan melindungi tiang kayu terhadap resapan air dari lantai ke atas. Dalam menggambar kusen pintu dan jendela, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, macam atau tipe kusen pintu dan jendela. Kedua, ukuran tinggi dan lebar lubang kusen pintu dan jendela. Ketiga, bentuk-bentuk yang bersifat spesifik yang perlu diberi gambar penjelas. Dan yang keempat, skala gambar. Untuk gambar rencana latihan, skala yang digunakan yaitu 1/10. Untuk gambar lapangan, skalanya 1/20. Untuk gambar detail atau penjelas skala, yaitu 1/5 sampai dengan 1/2, tergantung besar kecilnya benda sebenarnya. Untuk gambar rencana menggunakan potongan 2 arah, dan untuk gambar detail dibuat 3 pandangan lengkap dengan ukurannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang daun pintu dan jendela. Apa sih daun pintu dan jendela itu? Daun pintu dan jendela merupakan konstruksi yang dapat bergerak. Bergeraknya pintu atau jendela dipengaruhi oleh perletakan atau penempatan, efisiensi ruang, dan fungsinya. Nah, fungsi daun pintu dan jendela itu apa sih? Daun pintu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya manusia ataupun barang. Ukuran pintu biasanya dibuat disesuaikan dengan tempat di mana daun pintu itu akan ditempatkan. Misalnya, untuk pintu ruang tamu biasa dibuat agak lebar, karena disitulah terjadi proses keluar masuknya manusia dan barang. Sedangkan fungsi jendela sendiri yaitu sebagai tempat masuknya cahaya matahari dan juga sebagai tempat berlangsungnya proses pertukaran udara pada suatu bangunan. Nah, ada berbagai macam jenis daun pintu dan jendela. Berikut jenis-jenis daun pintu dan jendela. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Pintu atau jendela satu sayap, pintu atau jendela putar, pintu atau jendela 2 sayap, pintu atau jendela geser, pintu lipat atau harmonika, pintu gulung atau rolling, jendela jalusi atau nako, pintu atau jendela 2 rangkap, dan jendela mati. Yang kedua berdasarkan konstruksinya. Pintu atau jendela panel kayu atau kaca, pintu atau jendela jalusi atau krepyak, pintu atau jendela papan, kerangka atau pelipit, pintu atau jendela blok berangka di dalam, pintu atau jendela blok tanpa rangka, dan pintu kisi. Yang ketiga ada berdasarkan penggunaan bahan, yaitu pintu atau jendela kayu,
pintu atau jendela logam atau aluminium. Dalam modul ini juga terdapat video pembelajaran menggambar rencana kusen pintu dan jendela kayu yang dapat ditonton oleh para siswa. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam menyusun e-modul menggambar teknik ini. E-modul ini dapat diakses melalui link yang terdapat di description box. Sekian dari saya, terima kasih.